Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, langkah baiknya kita berdoa. Ya. Jago, silakan pimpin doa terlebih dahulu Jago sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum mulai pelajaran ekonomi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nih. Iya, nanti masuk semua ya. Oke, sebelum kita masuk materi ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana kita diberikan sebuah kesehatan sehingga ini kelas 10-6 ini pada masuk semua. Ya, kita doakan ya, semoga semuanya tetap sehat. Amin. Segala apapun yang kita dapatkan ya harus kita syukuri ya, baik buruk atau tidak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melihat dulu nih kondisi kelasnya ya, lihat di kolong mejanya masih ada sampah atau enggak. Lihat. Nah, kalau ada buang dulu ya. Buang. Coba. Buang. Iya, Neng minta tolong. Oke, minggu lalu sudah saya terangkan ya. Setelah kita bahas soal minggu lalu sudah saya terangkan ya, dalam arti sempitnya ya, atau juga sebagian daripada pengetahuan terkait materi yang saat ini akan kita bahas ya. Sekarang kita masuk materi ke dalam yang namanya kegiatan ekonomi ya. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran, ada 4 ya. Satu lagi waktu. Yang pertama adalah ya, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, menguraikan konsep distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menguraikan konsep konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Dan terakhir, membandingkan para pelaku ekonomi. Tetapi di sini sekarang kita bahas terkait tentang yang namanya konsep produksi. Ya. Asing nggak kata-kata produksinya? Tidak kan? Seperti yang sudah kalian ketahui, yang namanya kata-kata daripada produksi itu sudah melekat di dalam pemikiran kalian, benar? Benar ya? Nah, dalam keseharian kalian ya. Oke, produksi itu apa sih sebenarnya? Kegiatan yang menghasilkan barang. Pernah melakukannya? Nah, tetapi kalian tidak tahu itu produksi atau tidak ya. Dan nantinya tujuan dari yang kalian produksi itu apa? Dijual atau untuk kebutuhan pribadi. Tergantung tujuan kalian memproduksi barang ataupun jasa tersebut untuk apa? Untuk siapa? Ya. Oke. Di sini ada yang namanya gambar ya. Ada gambar. Amatilah gambar berikut. Kegiatan ekonomi apa yang terjadi pada gambar berikut? Menjahit. Ya. Nah, dari menjahit ini ada nggak yang sekiranya kalian ingin tanyakan terkait kegiatan-kegiatan produksi tersebut? Dan juga Pak, ini orang jahit apa sih Pak? Kan bisa. Jadi seperti itu. Ya kan? Kenapa sih Pak bahan itu harus dijahit? Ya kan?
Ayo, pertanyaan apa? Terkait gambar depan. Ayo, ada yang tanyakan? Yuk. Pertanyaan apa nih? Yuk, mana? Oke, bagus ya. Ayo, tepuk tangan buat sebelumnya. Jadi sebenarnya di dalam suatu ruangan tergantung daripada kapasitas luas daripada ruangan tersebut. Ya, berapa orang ya. Kapasitasnya berapa? Ya. Nanti untuk bisa mengefektif dan mengefisienkan ya, kita lihat lagi jumlah tenaga kerjanya ada berapa. Ya kan? Dengan jumlah produk yang dimintanya banyak atau tidak. Kan gitu ya. Makanya semakin banyak jumlah tenaga kerjanya, maka daripada tingkat penjumlahan barang tersebut kan akan tetap meningkat kan ya. Kenapa? Karena jumlah tenaga kerjanya banyak dong. Benar ya. Jadi jumlah barang yang produksi pun juga tetap banyak. Ya, sedangkan kalau misalkan sedikit, satu orang hanya membuat bisa 10 kalau dikit ya. Cuman kalau banyak bisa 2 kali lipat. Kenapa? Karena dibagi-bagi. Semakin banyak jumlah orangnya, semakin efisien dan semakin efektif juga di dalam segi pekerjaannya, meringankan daripada segi waktunya. Ya kan? Kenapa? Karena pembagian target, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Ya. Pula kamu, ya. Kalau misalnya praktik di rumah seperti apa? Ya kan? Misalkan mamamu itu bagian pemotongan, kamu bagian nyucinya, ya, ataupun yang lain sebagainya, kan meringankan. Ya. Tuh, ada lagi pertanyaan lainnya? Ya, ya, nanya dulu diri. Ya. Jadi kalau sekiranya dia 3 kali hanya sama pabrik pakaian, jadi itu kan dia lagi dari pakaian. Ya. Jadi dia juga butuh yang namanya kain gitu kan, Ya. sebagai bahannya. Jadi dia ada hubungan antara produsen pakaian produsen kain. Iya, pasti ada. Makanya kenapa? Kalau untuk yang namanya produsen, ya, yang memproduksi barang tersebut itu pasti mempunyai yang namanya tempat di mana dia membeli bahan, ya, bahan-bahan bakunya, ya, bahan mentahnya. Ya. Kalau misalkan orang membuat pakaian itu kan lebih cenderung kepada kain, ya. Ada nih orang yang khusus jual kain, ya. Makanya nggak semua orang ataupun produsen dia sudah mempunyai bahan loh. Dia mencari orang yang menjual bahan kembali yang nantinya akan dia produksi dari bahan yang dia beli di orang lain, dia produksi mau jadi pakaian seperti apa tergantung daripada jenis orderan para konsumen. Gitu ya. Ya. Contoh kecil gini. Ya. Kamu mau memproduksi yang namanya basrem, ya kan? Awal mentahnya kan digoreng biasa nih. Ya kan, tergantung orang mintanya nih, mau yang pedas, mau yang asin, apa yang manis, ya kan. Sedangkan kamu beli bahan basrem ini kan kamu beli di orang lain, ya kan nggak mungkin kamu menjadi seorang produksi, kamu juga yang sebagai yang namanya apa ya, mengumpulkan daripada bahan-bahan baku yang ada untuk kegiatan proses produksi kamu. Ya. Makanya nanti ada yang namanya faktor-faktor ya daripada produksi tersebut. Ya. Ada berapa faktor-faktornya? Dua apa empat? Empat. Faktor kedua. Empat. Yang pertama. Faktor produksi alam. Jadi apa yang nantinya akan kita produksi itu adanya di alam. Ya. Misalkan, ya,
Sebelum jadi yang namanya bahan, apa dulu? Sebelum kain, benang. Sebelum benang, kapas. Sebelum kapas, pohon kan? Pohon kan? Nanti kan dia produksi kan ya? Ya kan? Kan ada yang memproduksi itu, ada yang namanya barang setengah jadi dan barang jadi. Ya kan? Barang setengah jadinya apa? Dari yang namanya benang tersebut kan kain. Ya. Barang jadinya apa? Baju ataupun celana dan sebagainya. Itu yang namanya faktor daripada kondisi alam atau produksi alam ya. Terus yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja ini yang nantinya ya bisa mengubah atau memproduksi bahan-bahan mentah tersebut dari alam tersebut. Terus yang ketiga, produksi modal. Yang kalian ketahui tentang modal itu apa? Uang. Ya kan? Uang ini untuk apa? Nah, untuk membeli bahan-bahan sebagai penunjang kegiatan produksi kamunya. Ya, bisa juga bahan mentahnya, bisa juga daripada barang modalnya. Sini ya. Terus yang terakhir, keahliannya. Untuk apa faktor keahlian? Ayo, untuk apa? Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengelola atau mengolah daripada bahan-bahan yang ada? Keterampilannya itu mau dijadikan apa nantinya? Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Ya. Tulislah di buku kalian ya terkait tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, yang pertama apa yang kalian ketahui tentang produksi, yang kedua kegiatan produksi apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga ya apa saja faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang ataupun jasa, dan yang terakhir apa perbedaan antara produksi barang dan produksi jasa. Kalau untuk soal yang ketiga ini ada keterkaitan tentang yang namanya soal nomor 2. Ya. Ngerti nggak? Paham? Paham. Jadi apa yang kamu produksi dari ini nanti faktornya apa saja sih? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Berarti sekarang. Langsung jawabannya aja nih. Oh iya, kan dari kayak gini. Faktor kamu dari yang kedua itu kamu melakukan kegiatan produksi apa. Contoh misalkan ini kamu masak yang namanya bikin kue ya kan, nah faktor-faktornya apa yang kamu butuhkan untuk bikin kue. Nah ya iya produksi alatnya seperti apa ya kan? Terus juga kalau untuk tenaga kerjanya kamu sendiri
terus juga kalau namanya sumber daya modal itu uang untuk apa uangnya nanti untuk membelikan daripada bahan-bahan yang di dalam kegiatan produksi kamu, terus keterampilan kamu, keterampilan seperti apa. Faktor dari yang ini kamu aja. Karena ternyata ya karena nomor 3 itu sebenarnya yang faktor yang kalian buat sebenarnya. Ini semua. Hah? Hah? Enggak. Dari biasa jatuhnya. Biasa. Iya, Sa. Ini Atau bisa mencuci. kan masaknya barang. Mencuci kan ya masih kan menghasilkan barang nih. Kalau yang biasa itu kan kamu hanya apa yang lebih ke pelayanan. Kan mungkin menjemur dulu, kan mencuci dulu. Oh iya. Mencuci semua pakaian yang ada di rumah. Iya. Masa baru dijemur dulu baru dicuci. Masa kan dicuci langsung dijemur. Udah nih. Enggak. Apanya yang bisa dari kamu? Yang apa? Karena faktor dari itu buat apa? Jadinya ada semua atau enggak? Enggak ada lah kan? Enggak ada. Terus ya kita. Udah nih. Lagi. Udah nih. Udah. Lamaan sih. Yuk jangan lama. Udah. Udah, oke. Jadi masing-masing setiap baris ya, misalkan baris ini ya, baris sini dan sana ya. Masing-masing nanti mempresentasikan hasil apa yang sudah kamu tuliskan di buku kamu. Ya. Nanti ya. Oke, perwakilan dari sini siapa? Perwakilan dari barisan sini. Ayo siapa? Ayo. Ih, salah satu yang semua, pokoknya habis tajam saya itu.
Kamu, silakan kamu ke depan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Di depan dong. Oke, kau paparkan ya apa yang kamu tulis. Oke, pertanyaan dari saya. Perkenalan dulu namamu. Oh iya dong. Kenalkan, namaku Lati Bagina Salihah Ramadhani. Oke, di sini kamu mau ngapain? Menjelasin terkait tentang kegiatan-kegiatan produksi yang sudah kamu lakukan di rumah dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, apa yang kamu ketahui tentang produksi? Yang aku tahu, kegiatan produksi itu merupakan salah satu kegiatan di mana kita bisa menghasilkan suatu barang maupun jasa dengan nilai sesuai dengan kebutuhan dan Tujuannya masing-masing ya. Menciptakan barang seperti apa contohnya? Kalau aku di rumah biasanya bikin bekal atau sarapan sama makan malam buat sama dia. Makan malam, banyak masak buat dimakan malam hari. Iya. Oh, jadi dia makannya makan malam. Jadi nggak pernah makan malam sebenarnya. Kalau makan malam hari pernah, ya. Oke, jadi kegiatannya itu yang kamu ketahui barangnya contohnya kamu memasak untuk yang namanya hidangan sarapan kamu. Yang pertama, yang kedua untuk makan di malam hari. Iya. Oke. Terus yang kedua, kegiatan produksi apa yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Ada dua. Apa? Ada yang mengenai produksi modal karena kadang-kadang dari bahan-bahan yang termasuk itu aku bisa beli sendiri dari apa namanya dari pasar atau di warung sayuran di sini atau bahkan di belakang itu aku juga ada kayak tanam Kosong. Iya. Buat tanam sendiri. Iya, tanam sayuran atau buah. Terus? Ada lagi sama produksi kalian karena dari masak itu juga aku kalian juga mengolah bahannya itu jadi apa aja yang bisa dimasak dari makanan. Oke. Berarti secara nggak langsung kamu memproduksinya itu ada produksi barang konsumsi dan barang modal. Iya. Iya kan? Kenapa? Karena kamu itu memiliki lahan di belakang rumah kamu. Ya kan? Nah, makanya kalau misalkan nanti kamu nggak punya bahan-bahan makanan, datang ke di rumah dia. Rumah dia dekat. Ya kan? Tahu apa yang kamu tanam? Singkong. Tomat, cabai, timun. Tomat, cabai, timun. Nggak berantem tuh semua. Enggak. Enggak, apalagi apa ya? Ada di pepaya, ada di kebun depan. Terus ada Kebun depan? serikaya juga. Rumahmu di kebun atau gimana sih? Oh, berarti lumayan luas juga ya? Iya. Bisa langsung dikonsumsi, bisa kamu produksi lagi, tergantung kemauan kamunya. Berarti keren juga nih dia. Ya. Selain dia produksi barang konsumsi, dia produksi barang modal juga. Modal dia seperti apa, memanfaatkan dari bibit loh. Ya kan? Berapa lama? Tentunya. Enggak ingat, tapi sesuai apa namanya, sesuai tanamannya itu ditanam pas kapannya aja, jadi pas panen ada yang layu kan ditanam lagi. Tanaman keren, manfaatan ya. Terus apa saja faktor produksi yang kamu butuhkan untuk memproduksi barang ataupun jasa tersebut yang sudah kamu lakukan? Mana? Itu banyak faktor. Itu kan kamu menanam itu kan kamu menciptakan atau memproduksi daripada barang modal. Itu faktornya. Oh, faktor alamnya. Faktor produksi modal sama keahlian. Modal sama keahlian. Yang keduanya kan tadi kamu manfaatkan tanah yang ada di depan atau di belakang rumah kamu kan. Untuk apa memproduksi yang namanya barang modal? Ya kan, yang tadinya dari bibit terus dipanen, bisa langsung kamu konsumsi, bisa juga kamu produksi lagi dengan cara apa ya tergantung keinginan kamu. Jadi masak seperti apa? Berarti faktor yang untuk yang ketiga ini hanya sekedar faktor daripada keahlian dan faktor modal. Modal untuk membeli bahan-bahan ataupun bibit-bibit ya yang nantinya akan dia ciptakan atau memproduksi daripada produksi barang modal. Oke, jadi cukup dua tuh. Enggak cukup. Yang lainnya enggak ada yang kamu butuhkan. Sama ini faktor produksi alam juga air, Nah. air dan tanah buat tanaman.
butuhnya kalian sama modal, itu nanam di mana? Ya kan? Kau mau nanam di mana nantinya? Dalam kamar, kan harus lepas dulu ini kan. Nah, terus 3 doang jadinya. Ya, 3, yakin? Nah, kerjanya enggak? tenaga kerjanya saya Ya iya, karena iya. kamu butuh tenaga Oh. kerja juga. Kalau kalian itu kan kemampuan kamu di dalam pemanfaatan daripada apa ya namanya ya, sumber daya yang ada. Kalau tenaga kerja kan kamu yang melakukan. Gimana cara itu bisa mengaplikasikan dan sebagainya. Oke, apa perbedaan antara produksi barang dan produksi jasa? Kalau produksi barang itu dia ada apa namanya, ada wujudnya, ada barangnya, jadi dia sangat nilai guna. Contohnya kayak misalnya produksi keripik tradisional atau lele tradisional, dia biasanya pasti ada barang jadinya yang bakal bisa dijual lagi. Terus kalau jasa, dia khususnya di bagian memberikan tenaganya buat suatu bidang pekerjaan. Contohnya kayak penyiar radio atau orang-orang yang punya berita Penyiar berita di televisi ya, jasanya. Oke, cukup. Terima kasih. Ya. Oke, yang ini baris ini siapa? Saya kira Kun. Enggak, Kun, maju Kun. Apa Danias? Ayo Kun. Kun apa Danias? Apa saya kira? Ayo, Kun. Tinggal kamu jelasin doang. Nah, oke Kun, tepuk tangan buat Kun. Kun mau kemana? Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain Kun coba? Saya mau memaparkan Ini semua. Ya. Oke, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang produksi Kun? produksi itu suatu kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai guna. Nilai guna? Yang gimana contohnya Kun? Ya, misalnya Tahu pun sih Kun. misalnya barang apa ya, kayak misalnya padi kita bisa olah punya nilai guna jadi nasi yang bisa dimakan. Banyak dari padi ke beras. Kan tahapannya gitu kan? Padi kita kan gabah ya, gabah kan terjaya lagi ya jadi beras ya, baru nanti kita manfaatkan atau kita kelola jadinya nasi. Ya, keren juga dari padi langsung nasi. Gabahnya kamu istri berarti ya. Oh, itu contoh dari padi yang dimakan. Oke. Berarti kamu rajin yang namanya bikin nasi goreng, memanfaatkan atau bisa mengkreativitaskan daripada nasi putih. Gimana caranya? Bukan nasi goreng mau siapa nih? Oh, enggak juga. Nasi goreng apa yang kamu buat? Nasi goreng seafood atau nasi goreng terasi? Nasi mantap banget. Tapi kalau makan nasi goreng pakai nasi. Oh, nasi goreng. Mohon pokok itu. Tambah lagi berarti. Jeblok telur. Bisa sih jebloknya. Nggak bisa. Kalau mata sapi, kantor ayam. Sapi telur. Oke, yang ketiga, apa saja faktor produksi yang kamu butuhkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut? Membeli bahan-bahannya seperti apa? Padi, bukan beras. Oh, beras. Terus bumbu-bumbunya apa sih bumbu-bumbunya? Gitu-gitu. Cuman nggak pakai cabai bawang. Oh, pakai. Oh, bumbu cabai bawang. Beda segala macamnya. Terus untuk membuat nasi goreng tersebut. Terus apa lagi? Peralatan terkait tentang bahan-bahan kamu dan bikinnya seperti apa? Sebenarnya sama aja jatuhnya. Cuman kalau misalnya udah ada modal kan dari barang-barang yang udah kamu beli dari modal tersebut kan yang berasal kan daripada alam. Ya bisa juga kamu manfaatkan dengan cara apa? Misalkan di rumah kamu itu kamu nanam cabai, kan cabai bisa kamu ambil, ya kan? Kalian sumber daya kalian ataupun faktor-faktor yang ada kalian itu bagaimana kemampuan kamu untuk membuat nasi goreng tersebut.
yang walinya yang dibakar atasnya ada pembakarnya. Ya. Oke, terus yang keempat, apa perbedaan antara produksi barang dan produksi jasa? Atau layanan, ya kan? Layanan dari apa yang sudah diberikan kepada orang yang membutuhkan jasa tersebut. Oke, terima kasih Kon. Oke, itu aja ya. Oke, dari empat ya pertanyaan tersebut, terus juga dari yang namanya modal seperti apa ya. Tuh, itu poin kedua. Terus yang ketiga, faktor-faktornya itu yang tadi. Dari keempat faktor, yang pertama alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang terakhir keterampilan ataupun keahlian itu menjadi salah satu faktor yang nantinya bisa menunjang kegiatan daripada proses produksi. Ya, itu kalau untuk pribadi bisa, tapi kalau untuk misalkan kamu itu membuka sebuah restoran, ya, kalau misalkan empat faktor ini nggak ada, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena harus keseluruhan. Ya. Caranya dengan cara apa? Mencari orang lain yang mempunyai faktor produksi tersebut. Kebanyakan modal ya. Nah, mencarilah orang yang memiliki modal yang besar untuk berinvestasi, ya, di usaha kamu tersebut. Ya. Terus perbedaan antara faktor produksi barang dan jasa itu ada di materi kita. Ya. Produksi barang terbagi menjadi dua. Barang apa aja? Konsumsi dan modal. Jasa terbagi menjadi dua, jasa langsung dan tidak langsung. Ya. Jadi secara nggak langsung ini semua sudah secara keseluruhan. Ya kan? Tinggal nanti kamunya mau seperti apa, mengembangkannya bagaimana. Ya kan? Kok tidak bisa dengan yang namanya hanya sekedar memasak, bisa kamu eksplor. Ya kan? Bikin kue bisa. Ya kan? Panduan dari mana panduannya biasanya bikin kue? Internet atau medsos. YouTube jarang sekarang. Bisa kalian kembangkan. Yang PKW pun sudah pernah, ya, tapi itu kan secara berkelompok, ya kan. Kadang ada yang tahu, kadang ada yang enggak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Hah? Nggak ada. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada nih. Oke, sekarang saya nanya sama kamu. Kamu kan nanya kan? Nanya. Oke, ya. Kalau misalkan ya, kamu memproduksi daripada yang namanya barang, ya, tetapi daripada yang namanya barang modalnya tidak memadai, ya, bagaimana solusi kamu terkait tentang untuk bisa menjadikan suatu barang tersebut tanpa dibantu dengan barang modal? Barang modal itu bukan sekedar barang-barang aja. Ayo gimana? Ya. Jadi dengan alternatif menurut Latifah, dengan pengganti daripada modal yang lain untuk kita bisa apa ya namanya meningkatkan kreativitas kita, karena jangan hanya ingin terus gitu ya. Nggak selamanya yang kita produksi itu barangnya hasilnya seperti itu, enggak, tergantung kitanya seperti apa. Oke. Oke, sampai sini apa yang mau menyimpulkan daripada materi kita pada kali ini? Dimulainya gampang nih, ya kan? Apa dulu? Kemudian itu, kan dari sini kita tahu kesimpulannya. Semuanya udah ada kan? Ada. Ya. Ayo kita mau berikan sebuah kesimpulan dari materi pembelajaran kita ini. Ya.
keahlian, keterampilan, ya, dengan menyertakan tujuan dari apa yang sudah kita produksi itu apa, serta membedakan antara produksi barang atau jasa nantinya, yang bagaimana biar nantinya bisa kami ketahui secara keseluruhan. Oke, bagus. Oke, terus untuk refleksinya, ya, mungkin untuk motivasi diri sendiri, ya, ataupun saya pribadi ya, masih perlu banyaknya sebuah perbaikan, ya, keaktifan kamunya secara keseluruhan, ya, harus bisa benar-benar menunjukkan bahwa kamu itu mau berpendapat atau mau mengungkapkan, ya, terkait dengan materi yang ada. Jangan pernah takut salah, namanya pembelajaran. Ya, salah bisa kita koreksi sama-sama, benar kan? Nah, siapa tahu apa yang kamu sampaikan itu menjadi ilmu buat kamu sendiri. Ya, kenapa? Karena teman-teman juga pun pasti mikir seperti itu. Ya, jangan pernah takut. Ya. Nah, bagi yang sudah berpartisipasi aktif di dalam sebuah pembelajaran, kita akan lagi, ya kan, untuk memotivasi diri kalian sendiri. Ya kan? Nah, bagi kalian kepada saya apa? Penilaian kalian terhadap saya. Oh, berubah. Apa? Mungkin dari cara penyampaian atau mungkin daripada materi pembelajaran ataupun dari segi intonasi dan lain sebagainya. Mungkin kan ada kekurangan dari saya. Maka kalian tidak mau mengungkapkan dari mana itu semua. Ayo apa kurang? Biar sama-sama koreksi kan? Namanya refleksi kan? Ayo. Kamu ada kurang? Itu enggak itu juga. Ayo apa? Ayo. Terus kebetulan penting. Hah? Apa? Ya. Nah. Harus pelan-pelan. Penyampaian jangan terlalu terburu-buru, step by step, pelan-pelan, ya, diayun-ayun gitu ya. Oke, itu menjadi satu poin pertama buat nanti saya bisa evaluasi. Apa lagi? Kamu intonasi mah, wah, ke belakang, beneran nih ya? Saya kan jagung saya dua. Ayo lagi. Yang lagi, ini cowok, nggak ada. PJ, jangan PJ cerita kan. Oke, ya terima kasih atas refleksinya. Mungkin di kemudian hari ya bisa menjadi sebuah perbaikan ataupun motivasi saya untuk bisa mengubah itu semua. Gitu ya. Karena kalau memang kecepatan, silakan kalian tanyakan. Kalau memang kelambatan, silakan kalian tanyakan juga. Makanya pada di akhir kesempatan daripada pembelajaran tersebut kan adanya sesi pertanyaan, tanya jawab terkait dengan materi tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, untuk minggu depan kita bahas terkait tentang peran perilaku daripada perilaku ekonomi. Ya, di buku produsen kan. Nah, di situ nanti ada tuh yang namanya marginal product, biaya total, ya kan, biaya tetap dan sebagainya. Kamu pelajari. Ya. Gampang sebenarnya nih. Pas saya punya bukunya, foto. Oke, itu ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf kalau bila kelebihan ya jamnya ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, dari 4 ya pertanyaan tersebut, ketika kalian sudah melihat teman kalian presentasi di depan, masing-masing teman kalian membuat ataupun memproduksi barang tersebut itu kan berbeda-beda. Ya. Kalau tadi temanmu, ya Ratifa ya, Regina, ya nama panjangnya? Ratifa, Gina, nah panjang sekali. Ratifa ya. Ratifa tadi memproduksi dari kedua barang tersebut. Ya, ada produksi barang modal dan barang konsumsi, ya kan? Barang modal seperti apa? Dia bisa memanfaatkan sumber daya alam tanah yang ada di depan rumahnya sama di belakang rumahnya itu, dia bisa tanamkan modalnya.
Ya, seperti apa? Yang tadi dibilang timun, tomat, ya kan, cabai, berantem itu di situ. Ya kan, di depannya ada paya, ya kan, dan lain sebagainya. Terus ketika nanti sudah panen, dia manfaatkan dengan cara apa? Dia olah kembali tuh hasil panennya. Dia produksi sesuai apa? Sesuai dengan keinginannya. Mau dibentuk seperti apa, mau dibuat seperti apa, yang nantinya tujuannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya yang menikmati daripada hasil produksi tersebut. Ya kan? Terus kalaupun juga sama, ya. Kalau dia padi dimasak jadi nasi goreng, kayak gitu. Oh ya kan? Ya. Padi nasi goreng. Jadi kamu langsung ke Jawa dulu nih, cari padinya, goreng. Ya. Oke. Memasak, ya itu menjadi salah satu apa ya kegiatan kita sehari-hari sebenarnya. Ya. Nasi udah jadi, tapi kita goreng gimana caranya? Ya kan? Biar nasinya ini lebih nikmat lagi kita makan, ya kan? Dengan cara apa? Kita mix lagi, buatlah sebuah kreativitas. Ya, bisa juga nasi goreng gila, ya kan? Nah, nasi goreng seafood, nasi goreng terasi ada lagi nasi goreng daun mengkudu. Wah, enak kan? Enak daun mengkudu, tahu? Pace, tahu pace? Buahnya pace. Nah, ya kan? Buahnya pace. Itu bisa kita manfaatkan, ya kan? Jenis-jenis daripada bikin nasi goreng itu tergantung kamu, ya kan? Nasi goreng terasi mah nggak ada di sepanjang jalan Cipayung, kan itu mah kreativitas kamu sendiri. Kalau nasi goreng yang ada di pinggir jalan yang orang pada jual, mereka yang kecap doang, ya kan? Pakai potato, agak mah topping, ya, selebihnya terserah, ya. Oke, dari 4 pertanyaan ini itu sudah mencakup secara keseluruhan terkait tentang materi tentang produksi. Ya, mulai dari pengertiannya tadi, ya kan, kegiatan menciptakan daripada barang tersebut atau menghasilkan barang yang tadinya dari bahan mentah menjadi barang jadi yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi baik diri kamu pribadi ataupun orang lain, ya kan, itu poin pertama. Ya. Terus kegiatannya sudah kalian lakukan, walaupun pada dasarnya ataupun pada akhirnya kalian tidak bisa mengetahui bahwa itu adalah kegiatan barang ataupun kegiatan daripada produksi barang atau jasa, ya kan? Tadi ada yang nanya ya, Pak, saya kalau nyuci masuk ke mana? Kalau mencuci apa? Produksi apa? Jasa. Kenapa jasa? Menggunakan tenaga, ya. Bisa membedakan, ya. Seperti rutinitas kamu yang namanya membersihkan rumah baik nyapu ataupun ngepel, kan jasanya. Nah, ya kan?